Kedatangan Presiden Indonesia ke Ukraina kemarin pemirsa mendapatkan apresiasi dari Presiden Ukraina karena Indonesia merupakan negara Asia pertama yang mendatangi Ukraina pasca invasi Rusia. Indonesia pun membawa semangat perdamaian untuk Ukraina dan Rusia. Lantas bagaimana respon masyarakat di Ukraina atas kedatangan Presiden Republik Indonesia kemarin? Saat ini kami sudah bersama dengan warga negara Indonesia di Odessa, Ukraina, yaitu sudah ada Mbak Maisharova. Halo, selamat petang waktu Jakarta Mbak Maisharova. Halo, selamat petang, Ya, Mbak. ya Mbak, kita ingin tahu sebetulnya bagaimana sih respon media di Ukraina sendiri dan juga masyarakat Ukraina atas kedatangan Presiden Indonesia kemarin di sana. Respon media di Ukraina sangat positif sekali ya. Semoga dengan kunjungan Bapak Presiden ke Ukraina bisa melembutkan yang sebelah sana ya. Karena Bapak Presiden sudah melihat secara langsung bagaimana gedung-gedung di Ukraina hancur, infrastruktur hancur gitu ya. Dan harapan saya semoga Bapak Presiden bisa menjadi jembatan antara kedua negara. Dan media sangat antusias sekali, sangat menghargai, dan kita tahu dari berita bahwa Presiden Indonesia berkunjung ke Ukraina. Lantas apakah ada mungkin optimisme yang terbersit dari benak warga Ukraina di sana ketika Mbak mungkin juga berkomunikasi dengan warga negara Ukraina di sana soal optimisme akan adanya gencatan senjata yang mungkin saja bisa terjadi? Apakah ada optimisme itu terbersit di mereka? Optimisme berhenti gencatan senjata atau bagaimana? Berhenti adanya gencatan senjata, berhentinya gencatan senjata, berhentinya perang dengan kedatangannya Presiden Joko Widodo ini. Ya, saya berharap secara pribadi seperti itu, apalagi warga negara Ukraina. Semoga optimisme sekali dengan kedatangan Presiden Bapak Jokowi bisa menghentikan serangan gencatan senjata di Ukraina. Mbak Maisharo mungkin bisa cerita tidak, sudah berbulan-bulan Rusia menginvasi Ukraina, bagaimana kondisi kehidupan di Ukraina saat ini? Kalau secara saya di Odessa ya, secara pribadi karena saya tidak tahu di luar Odessa, Odessa cenderung lebih untuk bahan pangan semuanya tidak ada masalah ya, pasar-pasar juga, mal-mal juga. Cuma yang kemarin terjadi di Kremenchuk memang sangat-sangat mengkhawatirkan karena mal itu kena rudal ya, kebakaran. Tapi di kehidupan di Odessa sepertinya yang saya lihat langsung normal, tidak ada masalah. Cuma memang kita setiap hari selalu waspada karena setiap saat kita selalu mendengar ada sirine ya, dan kita bersembunyi gitu ya. Jangan sampai, pokoknya kita selalu waspada. Mbak mungkin bisa cerita nggak waspadanya Mbak sebagai WNI di sana, mungkin begitu juga bersama keluarga, bersama suami di sana, kewaspadaan seperti apa sih yang mungkin dilakukan, actionnya seperti apa? Ataukah mungkin ada tempat sembunyi khusus atau bagaimana? Iya, waspadanya kita di sini itu sebaiknya tidak keluar di tempat keramaian. Ya, kalaupun kita mau membeli makanan, kita beli di sekitar kita yang terdekat, terus kita kembali ke rumah, dan jangan pergi ke pantai ya, karena sekarang kan summer itu banyak orang-orang sini itu berjemur. Sebisa mungkin kita hindari keramaian seperti itu. Dan saya di sini tidak ada tempat sembunyi di basement, cuma kita diam di rumah saja gitu. Kemarin Kremenchuk salah satu pusat perbelanjaannya tadi Mbak juga mengatakan bahwa di rudal. Nah kemudian ada rasa ketakutan yang meningkat tidak dari masyarakat tempat Mbak saat ini di Odessa misalnya? Iya tentu saja saya pribadi juga takut karena bisa setiap saat rudal itu mendarat di kota kita gitu. Dengan harapan yang sangat besar itu semoga tidak akan terjadi lagi, cukup satu kali aja dan semoga tidak terjadi lagi. Karena Odessa ini sangat cantik sekali, gedung-gedungnya, arsitekturnya, dan sangat disayangkan kalau sampai ada rudal mendarat di Odessa. Kita ketahui beberapa waktu yang lalu ketika perang pecah antara Rusia dengan Ukraina, pemerintah Indonesia berusaha untuk memulangkan sebagian besar warga negara Indonesia, apalagi perempuan dan anak. Tapi mungkin Mbak Maisharova bersama dengan warga negara Indonesia yang lainnya memilih untuk tetap stay tinggal di Ukraina. Apa sebetulnya pertimbangannya, Mbak? Gimana tadi putus? Oke, Mbak.
Kenapa sampai saat ini masih memilih untuk bertahan di Ukraina walaupun sebelumnya ada kesempatan pemerintah memulangkan warga negara Indonesia untuk kembali ke Indonesia? Iya, itu sebenarnya keyakinan saya di sini untuk bertahan dengan keluarga di sini dengan harapan perang itu nggak lama gitu ya. Tapi setelah saya alami sekarang sudah hampir 5 bulan perang ini belum berakhir. Sebenarnya saya pengen ikut pulang karena bergejolak batin antara mau pulang dan stay di sini. Dan berkali-kali suami meyakinkan saya kalau is okay, perang will be not so long will be done. Akan damai secepatnya. Jadi oke, saya bertahan di sini. Oke, baik. Itu harapan kita semua agar perang segera usai antara Segera Rusia berakhir, dengan ya. Ukraina. Terima kasih Mbak Ya, Masyarofa amin. atas waktunya. Jaga keselamatan di Sama-sama, sana. Mbak. Salam untuk seluruh warga negara Sama-sama. Indonesia yang ada di sana. Selamat petang waktu Jakarta.